Halo sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI, Ruang Profesional Menjadi Jurnalis Merdeka. Bersama saya, Agil Maulana, di News 58. Universitas Dr. Subandi Jember gelar aksi donor darah untuk kemanusiaan. Kue rangin, jajanan tradisional tak lekang oleh waktu. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetap di News 58. Setelah sempat mengalami lonjakan, harga daging ayam potong di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember berangsur turun. Namun harga Rp34.000 per kilogram terbilang masih tinggi dan dikeluhkan pedagang lantaran sepi pembeli. Harga daging ayam potong yang sempat menyentuh antara Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember kini berangsur turun sejak sepekan terakhir. Saat ini, harga daging ayam potong berada di kisaran Rp34.000 per kilogram, turun Rp6.000 dari harga sebelumnya yang menyentuh harga Rp40.000 per kilogram. Meski harga turun, namun harga daging ayam potong terbilang masih tinggi bila dibandingkan dengan harga normal yang hanya di angka Rp28.000 per kilogram. Masih tingginya harga daging ayam potong sangat dikeluhkan para pedagang lantaran kondisi pasar sepi pembeli. Mereka mengaku tidak mengetahui penyebab lonjakan harga daging ayam saat ini, padahal pasokan lebih dari cukup. Kurang tahu juga ya, mungkin stok ayamnya atau apa, kurang tahu juga. Selain harga daging ayam, kenaikan juga terjadi pada harga berbagai jenis ikan laut yang mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram. Dampak dari menurunnya pasokan dari nelayan akibat kondisi cuaca buruk di perairan Laut Selatan. Dari Kaliwates Jember, Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka Hari Perhubungan Nasional 2025 serta menjaga kualitas udara yang bersih dan sehat, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menggelar program uji emisi gas buang kendaraan secara gratis. Seperti inilah suasana UPTD pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Jember, Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Rabu pagi. Terpantau antrean kendaraan pribadi maupun kendaraan niaga yang datang untuk uji emisi gratis. Manfaat uji emisi kendaraan adalah menjaga udara tetap bersih dan sehat dengan mengurangi polusi yang disebabkan oleh gas buang, meningkatkan kesehatan masyarakat, menghemat biaya bahan bakar, serta mesin bekerja lebih efisien. Hasil pengukuran diberikan langsung tanpa biaya dan petugas memberikan saran perawatan jika emisi melebihi ambang batas. Pemeriksaan ini meliputi pengukuran kadar emisi gas buang seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan patrikulat untuk kendaraan diesel. Petugas juga melakukan cek singkat kondisi knalpot dan filter udara menggunakan alat standar yang terkalibrasi dengan proses yang efisien sehingga satu mobil hanya memakan waktu sekitar 15 menit. Secara visual maupun teknis gitu. Jadi kendaraan itu kita periksa, kalau misalnya ada komponen yang rusak, kita wajibkan untuk pemilik untuk menggantinya. Jadi kendaraan itu nanti akan bisa menjamin meminimalisir untuk angka kecelakaan gitu, secara teknis. Sementara itu, salah satu pemilik mobil mengaku baru pertama kali ikut uji emisi dan merasa senang dengan pelayanan gratis ini. Dirinya pun berharap lebih banyak pemilik kendaraan yang ikut uji emisi agar udara Jember lebih bersih. Bagus. Soalnya untuk menjaga fisik mobil biar tetap stabil. Ya, bagus. Mobilnya maksudnya meskipun ngangkut muat berat kan sudah siap. Karena sudah diuji gitu. Ya, sudah diuji, siap. Dengan antusiasme warga yang tinggi dan proses pemeriksaan yang efisien,
Program uji emisi gratis ini diharapkan mendorong perawatan kendaraan rutin untuk menjaga ekosistem Jember tetap sehat dan nyaman. Dari Kaliwates Jember, Tim Liputan melaporkan. Maraknya toko online, pedagang tradisional menjerit. Informasi selengkapnya hadir saat lagi, tetap bersama kami di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Sejak tahun 1996, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in, action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Ada, kamu mau kemana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng, yuk. Sepinya aktivitas di lantai 1 Pasar Tanjung, Kaliwates, Jember menjadi gambaran lesunya pasar tradisional di tengah maraknya jual beli online. Sejumlah pedagang mengaku pendapatannya turun drastis semenjak kemunculan toko online. Beginilah suasana lantai 1 Pasar Tanjung, Kaliwates, Jember. Tampak begitu sepi. Beberapa pedagang baju hanya terlihat duduk di depan lapak menunggu pembeli. Suasana lapak terlihat lenggang, hanya beberapa pembeli yang terlihat berlalu lalang. Sejak adanya toko online, Pasar Tanjung yang dulunya ramai, kini sepi pengunjung. Banyak pedagang terkena imbasnya. Padahal, Pasar Tanjung merupakan pasar induk terbesar di Kabupaten Jember. Salah satu penjual baju yang sudah berjualan sejak 2006 mengaku adanya penurunan yang cukup signifikan setelah adanya toko online. Pendapatannya menurun sampai 30%. Perbedaannya ya kalau dulu tanpa adanya TikTok itu ya Shopee banyak yang datang mas, sudah aja itu nggak ada pembeli. Paling banyak itu kalau ada hari sekolah, pembukaan sekolah baru banyak beli seragam itu yang nggak begitu, paling nggak 50%. Turun banget ada TikTok. Kok bisa ya Bu kira-kira? Ya gimana ya dari harga. Kalau sana harga 30 sudah bagus di TikTok. Saya lihat itu dan modelnya bagus-bagus. Kalau di sini kan ya bagus tapi harganya agak sedikit meningkat. Soalnya kan di toko beda. Kalau boleh tahu Bu, perbandingan dari sebelumnya dan sekarang itu berapa persen gitu Bu? Wah banyak mas, 30% kalau mas. Banyak mas. Terus? Iya dibawakan ke Pelijo itu maksudnya orang yang jual ke desa-desa. Kadang-kadang ya kita ikut ke media sosial. Kadang-kadang kita pamerkan ke sana. Kadang-kadang begitu, tapi ya nggak selalu. Berarti Ibu nggak punya akun di TikTok atau di? Nggak punya. Berarti pure hanya di sini aja ya Bu. Kalau boleh tahu Bu juga ini dari mana kok bisa ada perbedaan harga gitu Bu? Ya dari harganya di sana kan murah mas, sudah saya katakan tadi kan lebih murah di sana daripada kita. Nah, paling selisihnya ya 10, kalau sisa 1000 aja orang sudah pergi.
kan gitu. Barangkali ada nggak harapan dari ibu ke depannya gimana? Ya harapanku supaya laris lagi seperti dulu. TikTok sudah ditutup. Waktu ditutup ya maju tempatku. Nah kalau masih ada itu ya seperti inilah, sama tahu sendiri kan, tidak ada orang lewat. Sampai atau sih lewat kan. Begitu. Begitu juga yang dirasakan pedagang lainnya. Dagangannya kian sepi setiap hari. Masyarakat lebih mencari yang praktis dan mudah. Ya banyak sih. Kalau dulu belum ada kayak TikTok gitu, ada video gitu. Ya pasar lumayan lah. Penghasilan ya ada pemasukan. Iya kalau sekarang jauh. Sudah tidak ada pemasukan. Maksudnya itu jadi penghasilan itu susah. Di sini sudah di Pasar Tanjung. Ada kira-kira bisa nggak kalau persentase berapa persen kira-kira gitu Bu? Kalau di sini ya kalau di Pasar Tanjung sendiri, apalagi yang di luar di dalam aja, kadang ya nggak dapat laris, kadang ya dapat satu hari gitu, satu hari. Terus ada nggak Bu strategi dari yang Ibu lakukan buat menambah pengunjung? Gimana ya cuma itu, gimana ya nambah ditambahin ya barangnya ditambah, dirubah apa gitu biar pengunjung itu nambah apa namanya, mungkin biar kelihatan bagus apa gitu, tapi efeknya sama aja. Gara-gara harga yang jauh banget gitu. Gara-gara harga mungkin ya, karena orang lagi malas ke pasar. Sekarang kan tinggal pencet HP sudah datang kan gitu. Adanya media sosial. Adanya toko online memang dirasa sangat praktis dan mudah. Namun dampaknya cukup besar pada pelaku usaha pasar tradisional. Dari Kaliwates Jember, tim liputan melaporkan. Maraknya layanan transportasi online memberikan dampak terhadap penurunan jumlah penumpang angkutan umum di Terminal Tawang Alun, Jember. Penurunan ini sudah terjadi sejak sebelum pandemi COVID-19 dan terus berlanjut hingga saat ini. Suasana Terminal Tawang Alun, Jember saat ini terlihat lebih sepi dari biasanya. Jumlah penumpang dan armada bus yang beroperasi mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, saat ini jumlah penumpang hanya berkisar antara 1.000 hingga 1.500 orang, sedangkan armada bus yang masih aktif beroperasi hanya sekitar 100 hingga 150 unit. Penurunan ini tidak semata disebabkan oleh maraknya ojek online, namun juga karena mudahnya masyarakat mengambil kredit kendaraan roda 2. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Dulu, ya sebelum COVID lah utamanya itu. Ya sebelum COVID, sebelum munculnya ojek online, taksi online, kan di sini ada Grab, ada Maxim, terus kemudian banyaklah di sini macam-macamnya seperti itu. Cuman kalau jumlah penumpang yang jelas kalau dibanding dulu, baik penumpang maupun kendaraan itu sudah mengalami penurunan. Salah seorang supir mengaku jumlah penumpang turun sejak masa pandemi COVID-19. Penurunan ini bukan hanya karena adanya ojek online, namun juga dampak kebiasaan masyarakat yang semakin berubah. Kalau saya, kalau online sebenarnya ya ada, tapi tidak terlalu banyak seperti sekarang. Online memang orang pada momen-momen tertentu butuh, tapi akhirnya dampaknya ke bis-bis yang seharusnya jalur jarak jauh ikut bis, akhirnya ikut. Salah seorang penumpang mengatakan lebih memilih ojek online karena dinilai lebih praktis. Meskipun biayanya sedikit lebih mahal, namun penumpang dapat dijemput langsung di rumah. Sebenarnya kalau pakai transportasi umum tuh lebih signifikan ya Mas, kayak kita sebagai rakyat Indonesia yang biasanya banyak macet, terus sekarang juga kan marak
Kalau pakai transportasi umum itu lebih murah. Terus kalau bedanya lebih praktisan online juga. Soalnya kan kalau umum tuh kita harus kayak contohnya sekarang Lin kan harus nyari tempat yang penjemputannya. Sedangkan kalau online kan bisa dijemput di depan rumah atau di depan kos, jadi lebih praktis. Ya walaupun agak lebih mahal. Perubahan minat masyarakat terhadap transportasi umum menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola terminal dan pelaku transportasi konvensional untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan layanan digital. Dari Rambi Puji Jember, Tim Liputan melaporkan. Universitas Dr. Subandi Jember gelar aksi donor darah untuk kemanusiaan. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI, ruang profesional yang berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Deluis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi Pas Nurul Jadid Python Probolinggo, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Ditempa mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase, berbasis audiovisual, dan memproduksi materi berita televisi. Menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Sejumlah mahasiswa serta dosen Universitas Dr. Subandi Jember, Jawa Timur menggelar kegiatan donor darah pada Selasa pagi. Selain menyehatkan, hal ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Suasana aula Universitas Dr. Subandi di Kecamatan Patrang, Jember tampak ramai oleh mahasiswa serta dosen yang hendak mendonorkan darahnya. Sebelumnya, para peserta ini harus mengikuti proses pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan lebih dulu sebelum menjalani donor darah. Bekerjasama dengan tim medis dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember, panitia donor darah ini memastikan setiap peserta memenuhi syarat kesehatannya. Hal ini merupakan agenda rutin yang bertujuan menumbuhkan solidaritas sosial di lingkungan kampus. Kalau tujuannya ada beberapa. Yang pertama yaitu kita melihat antusiasnya masyarakat untuk donor darah kepada menyumbangkan darahnya kepada yang sesama membutuhkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu rutinan UKM dari kita yang dimana diselenggarakan setahunnya ada 3 kali. Sejumlah pendonor darah pun antusias dalam kegiatan ini karena selain bermanfaat bagi penerima, juga membantu menjaga kesehatan dari para pendonor. Donor darah menurut saya kan itu selain menyehatkan ya untuk badan kita, itu kan kita juga bisa membantu sesama, di mana biasanya di rumah sakit sering banget terjadi kekurangan darah dan lain sebagainya ya kan. Kebutuhan itu ya sedikit demi sedikit, yang penting itu rutin, insya Allah kita bisa membantu sesama kita. Sementara, Universitas Dr. Subandi Jember menggelar kegiatan donor darah secara rutin 3 kali dalam setahun. Dari Patrang, Jember, Tim Liputan melaporkan. Di tengah gempuran jajanan kekinian yang kian merajalela, kue rangin di Jember, Jawa Timur masih tetap eksis hingga saat ini. Di akhir segmen, kami akan mengajak Anda mencicipi manisnya kue rangin yang masih bertahan di perkotaan Jember. Penasaran seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Oke pemirsa, sekarang kita berada di depan Mall Matahari. Sebentar lagi kita akan mencicipi kue yang legendaris dan masih eksis di zaman sekarang, yaitu kue rangin berada di belakang saya. Pengen tahu rasanya bagaimana? Ayo ikuti saya.
Jika Anda pergi berbelanja kebutuhan dapur di Pasar Tanjung, tak lengkap rasanya jika belum pernah mencicipi salah satu jajanan tradisional, yaitu kue rangin, yang berada di pertigaan Jalan Untung Suropati ini. Meski terlihat sederhana, jajanan tradisional ini tak kalah enak dengan makanan kekinian lainnya. Harganya pun sangatlah ramah di kantong. Anda tidak perlu merogoh gocek terlalu dalam. Hanya dengan Rp500 per biji, Anda sudah bisa mencicipi manisnya kue rangin. Pembuatan jajanan tradisional ini cukup mudah dengan berbahan dasar tepung terigu, santan, dan parutan kelapa, lalu dipanggang di atas loyang yang sudah diolesi mentega. Salah satu penjual mengatakan bahwa kue ranginnya sudah ada semenjak di tahun 1998 dan dia merupakan generasi kedua yang menjual kue rangin ini. Alasan dibalik tetap eksis dan dapat bersaing dengan jajanan kekinian lantaran tidak adanya bahan pengawet dalam proses pembuatan. Oleh karena itu, jajanan ini digemari semua kalangan, juga cocok dijadikan bekal sarapan di pagi hari sebelum mulai beraktivitas. Dalam 1998. Menurut pikiran saya di sini, kue itu jajanan itu sebetulnya yang sehat ya, yang nggak ada apa ya namanya obat-obat lain lah. Bahannya cuma tepung sama kelapa muda sama vanili sudah garam gitu. Akhirnya pesanan saya sudah selesai. Kita coba. Bagus ya. Untuk rasanya ini manis dan manisnya itu tidak terlalu manis dan pas buat cocok buat teman-teman yang belum sarapan di pagi hari dan juga teman-teman yang buat penutup makanan ini juga cocok. Bagi kalian yang penasaran dengan rasa kue rangin ini, dapat kalian jumpai di pertigaan Untung Suropati, berada tepat di depan Mall Matahari dan rutin buka di jam 9 pagi sampai dengan 9 malam. Dari Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Tim Liputan melaporkan. Tak terasa telah 30 menit saya menemani Anda. Menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Agil Maulana dan kru yang bertugas pamit undur diri.